Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Saya Rahma Mandasari. Kita bertemu dalam program Selasar Budi. Di sini kita akan bertemu dan berbincang dengan orang-orang yang menginspirasi untuk selalu berbuat kebaikan dan bagaimana kebaikan memberikan dampak positif baik bagi mereka yang memberi dan yang menerimanya. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan ditemani oleh Pak Peter. Beliau adalah seorang relawan Yayasan Buddha Seci. Kecintaannya terhadap lingkungan telah mengantarkannya untuk menjadi relawan daur ulang di yayasan tersebut. Untuk mengumpulkan sampah daur ulang dari kota tebing tinggi, Pak Peter harus berkeliling kota dengan menaiki becak yang ia beli dari penghasilan yang disisihkan tiap bulannya. Ingin tahu seperti apa kisah beliau? Sebelum kita bertemu dan berbincang, mari kita simak terlebih dahulu tayangan berikut. Inilah Peter, seorang relawan daur ulang sampah asal tebing tinggi Sumatera Utara. Sehari-hari Peter bekerja sebagai pengawas di perusahaan konveksi milik keluarganya. Kesibukan tidak membuat Peter lupa akan tanggung jawab sosialnya. Di tengah jadwal kerjanya yang padat, Peter selalu menyisihkan waktunya untuk beraktivitas sosial. Bagi Peter, berbuat baik adalah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Bermula dari menonton tayangan di televisi, Peter tergerak untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Maka di tahun 2009, ia pun bergabung menjadi relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia. Peter giat menjalankan misi yayasan yang salah satunya adalah program daur ulang sampah. 3 kali dalam seminggu, saat jam kerja usai, Peter membawa becaknya berkeliling kota tebing tinggi untuk mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Sebagian dari pendapatannya setiap bulan ia sisihkan agar dapat membeli becak ini. Istrinya, Fayanti, yang juga relawan Yayasan Buddha Seci, selalu ikut bersamanya. Rasa malu tentunya pernah ada, tapi rasa tanggung jawab sosial untuk melindungi alam telah mengalahkan segalanya. Peter yakin apa yang dilakukannya tidak akan sia-sia. Ia harap akan ada perubahan yang lebih baik demi kebaikan bersama. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Pak Peter, seorang relawan daur ulang Yayasan Buddha Seci. Apa kabar Pak Peter? Baik. Ya, baik. Ini siap untuk berbagi kisah hari ini? Iya, siap. Ya, Pak Peter, Anda kan seorang relawan ya Iya. di Seci. Nah, ini sejak kapan sih bergabung dan sudah berapa lama jadi relawan? Di Seci itu mulai kalau dihitung tahun 2009 ya, sampai sekarang mungkin ya 3 tahun lah jalan. Dari pertama kali di Seci Tebing itu saya udah mulai ikut gitulah. Sebelumnya apa sih yang Pak Peter kerjakan? Kalau sehari-hari ya saya kan kerja di bagian konveksi ya, bantu bapak saya. Jadi sehari-hari itu memang sibuk karena saya pribadi sendiri aja sama ada adik satu bantu. Jadi memang untuk kegiatan yang lain harus saya benar-benar atur sedemikian rupa, jadi baru bisa ikutin kegiatan Seci. Oke, sibuk dengan usaha konveksi, Iya, tapi benar. tetap meluangkan waktu ke Seci. Apa sih yang memotivasi Pak Peter? Kalau pertama kali diceritakan tuh saya pertamanya tertarik dengan Seci karena saya lihat The ITV ya. Itu waktu pertama kali nonton dramanya itu benar-benar menyentuh. Jadi saya juga dari sananya bertekad kalau misalnya suatu hari Seci itu ada di tebing, saya pasti akan ikut dan saya tidak akan putus jadi relawan walaupun saya diusir gitulah. Itu Apa? tekad saya. Oke, baik. Kisah apa yang Pak Peter ingat itu dari? Itu dari drama cerita mengenai seorang relawan yang walaupun dia sebagai ibu tunggal dia kerja sendiri, tapi dia masih bisa meluangkan, menyisakan keuntungan dia itu untuk disumbangkan ke Seci. Dari sanalah saya terharu kok bisa orang sampai mendalami begitu. Jadi dari sana saya benar-benar tersentuh. Oke, baik. Ketika Seci sudah ada di tebing tinggi, nah pada saat itu bagaimana prosesnya, Pak Peter?
Prosesnya memang pertama itu memang agak ini ya, kan belum ada kantornya. Karena kita di sini kan kumpul-kumpul relawan dulu ya. Pertamanya di wihara. Jadi waktu pertama kali 1-2 bulan waktu dimulai itu saya masih belum tahu. Tapi terakhirnya bulan ketiga atau bulan keempat itu saudara ada kasih tahu ke saya. Dia bilang Soji udah ada. Jadi langsung saya ikut aja. Waktu pertama kali ikut tuh saya juga nggak ada yang bawa ya. Cuma dikasih tahu saudara ini ada di sini kumpulnya gitu loh. Jadi begitu saya datang tuh orang itu juga pada lihat ini kok bisa datang sendiri katanya, nggak diajak, nggak diundang, tiba-tiba datang sendiri, duduk dengar gitu loh. Jadi lama-lama ikutin, jadi saya lama-lama jadi aktif gitu. Jadi sekarang di bagian pelestarian lingkungan. Iya, inspirasinya berarti datang hanya karena menonton drama. Iya. Oke, Susyung. Banyak misi amal ya yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci. Nah, salah satunya juga adalah misi pelestarian lingkungan ya dan kegiatan daur ulang di situ yang digalakan. Nah, Pak Peter terjun di dunia ini. Mengapa sih Pak Peter mau? Pertamanya memang saya waktu pembagian tugas tuh saya ditugasin gitu ya, dikasih tugas untuk tanggung jawab bagian pelestarian lingkungan. Tapi lama-kelamaan tuh setelah kerja 1-2 bulan, saya merasa tersentuh banget sama kegiatan ini. Kenapa? Karena selama dari lahir sampai saya dewasa 30-an tahun, tidak ada yang kita bisa balas untuk bumi ini yang telah menghidupkan kita ya. Jadi begitu kita terjun di bagian pelestarian lingkungan, kita tahu bahwa kita udah disokong begitu lama, selama 30-an tahun. Dan sekarang inilah dengan ada kesempatan saya bisa membalas kepada budi bumi kita ini. Jadi dari sana saya benar-benar terjun. Walaupun apa rintangan apa yang terjadi, saya tetap usahakan saya bisa tetap jalan di bagian pelestarian lingkungan. Iya, baik. Ini yang unik dari seorang Pak Peter adalah Anda mengemudikan becak yang dibeli sendiri dari penghasilan Anda yang disisihkan ya setiap bulan. Nah, bagaimana sih perasaan Anda ketika menaiki becak berkeliling kota kemudian mengumpulkan sampah daur ulang itu? Kalau pertama kali itu saya naik becak, bawa becak itu memang ada rasa malu ya. Karena yang becak yang saya mampu beli juga becak yang butut. Jadi kalau gitu saya bawa langsung orang lihatnya itu seperti kayak pemulung gitu loh. Karena memang becak butut ya. Tapi ya karena dengan tekad saya pertama itu bahwa saya tidak akan padam untuk kerja suci, saya tetap jalan. Walaupun becak dibilang becak pemulung atau apa, karena saya rasa semua yang kita lakukan untuk kebaikan itu adalah bagus. Dan kalau misalnya orang lain bisa terinspirasi, bisa ikutin kita lebih banyak, itu lebih bagus lagi. Karena semua kegiatan pelestarian lingkungan tidak mungkin kita tuntaskan dengan satu orang, harus dibantu sama warga-warga yang lain gitu. Jadi walaupun sebagaimana susah pun saya tetap akan jaga tekad saya tidak akan padam di sini supaya saya bisa menghidupkan tekad-tekad yang lain yang lebih banyak lagi gitu. Ya, Pak Peter, visi dan misi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan itu sebenarnya yang diinginkan Yayasan Buddha Seci itu seperti apa? Sebenarnya dari visi misi pelestarian lingkungan itu tidak susah ya. Yang penting satu, warga kita selama ini yang sembarangan buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya itu yang paling utama. Karena dari master udah memesankan kepada kita bahwa kita hidup dari bumi ini. Jadi kita harus membalas kebaikan dari bumi ini dengan cara melestarikan lingkungan. Itulah yang sebenarnya diminta sama master. Sebenarnya tidak susah, kalau semua orang yang mau itu pasti bisa. Saya rasanya itu. Oke, sebagai warga masyarakat Kota Tebing Tinggi ini, menurut pendapat Pak Peter sendiri, bagaimana karakter masyarakat? Apakah mereka peduli dengan pelestarian lingkungan? Untuk karakter warga tebing ya khususnya, dan kalau secara umum di Indonesia itu saya rasa untuk pelestarian lingkungan itu masih kurang lah ya, minim. Ini bisa dilihat dari kondisi sungai ya. Kok di belakang kita masih bagus ya, kok ke arah kota sana yang sudah banyak warga tinggal itu kondisinya kurang maksudnya itu sampah banyak ada di sungai.
mereka masih belum memikirkan gimana bisa menjaga kelestarian lingkungan. Padahal kita sehari-hari berpijak, minum, makan semua itu dari bumi. Harusnya kita menyayangi gimana caranya supaya itu bumi tidak terlalu tersakiti lagi. Harusnya begitu, tapi karena sekarang masih kurang, dan Buddha Suci inilah yang secara rutin tanpa putus asa untuk menjelaskan kepada warga supaya tetap menjaga kelestarian lingkungan. Gitu. Oke, kemudian saya dengar ini istri Pak Peter ini juga membantu ya dalam kegiatan relawan Yayasan Buddha Suci. Nah, termasuk ikut naik beca, kemudian memungut sampah loh keliling kota Tebing Tinggi. Ini apa benar seperti itu? Iya, tiap 2-3 hari itu sekali kan sama istri. Setelah saya pulang kerja itu dia temenin saya bawa beca keliling untuk ngambil sampah. Karena tahu bahwa beca itu kan beca butut, kadang-kadang mogok. Terus saya kendalinya kan cuma 1 orang. Jadi ngambil sampahnya itu harus dibantu. Karena biasanya keseringan saya sendiri, dia lihat saya susah kan, dia ikut juga. Dan dia juga tanpa ada rasa malu. Karena saya juga kasih tahu ke dia bahwa kita melakukan ada sesuatu yang baik. Jadi kalau melakukan sesuatu yang baik, kenapa kita harus malu gitu loh. Jadi sampai sekarang alhamdulillah lah kalau dibilang ya, itu dia bisa tetap ikut dengan saya tiap minggu 3 kali kita ambil sampah gitu. Iya, Pak Peter, kita jeda sejenak, nanti kita sambung lagi. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan yang menarik ini, mari kita simak terlebih dahulu tayangan yang menggambarkan aktivitas Pak Peter selaku relawan daur ulang Yayasan Buddha Suci dan bagaimana cara beliau menanamkan kesadaran bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk mencintai lingkungan. Apa yang dilakukan Peter telah menjadi inspirasi bagi sebagian besar warga Tebing Tinggi. Kesadaran untuk memilah sampah mulai tercipta. Seringkali Peter diminta untuk mengambil sampah daur ulang dari tempat mereka. Sampah-sampah dari rumah warga Peter kumpulkan di posko daur ulang Yayasan Buddha Suci yang berada di Jalan Bandar Kajung, Tebing Tinggi. Selain mengurangi jumlah sampah plastik sebagai salah satu penyebab pemanasan global, program sampah daur ulang yang dijalankan oleh Peter ini juga untuk mendanai program-program kemanusiaan yang dilakukan untuk masyarakat. Seperti program kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dan program pendidikan. Pahit dan manis telah Peter rasakan selama menjadi relawan daur ulang. Tapi baginya, rasa itu hanya bagian kecil dari perjalanannya mewujudkan harapannya. Peter dan para relawan yang peduli akan lingkungan adalah bukti bahwa di balik sampah akan ada senyum bahagia dari mereka, saudara kita. Iya, Pak Peter, tadi Anda sebutkan bahwa ketika menaiki beca ya, dan beca itu becak bekas begitu. Mungkin ada saja orang yang mengira Anda ini pemulung karena keliling-keliling kota ambil sampah begitu ya Pak Peter. Nah, bagaimana respon masyarakat Kota Tebing Tinggi ketika melihat Anda memungut sampah? Kalau pertama kalinya memang agak repot ya, mereka masih belum tahu bahwa tujuan kita itu apa gitu loh. Jadi kita jelasin satu-satu di rumah-rumah perumahan orang ya untuk ngambil sampah, bahwa kita ceritakan bahwa Yayasan Buddha Suci itu bisa terima sampah itu nanti setelah itu diolah, terus hasilnya itu nanti masuk ke yayasan bantu orang. Pertama kita jelasin, capek lah memang, tapi mereka tanggapannya sih biasa-biasa aja gitu loh. Ya nanti saya kumpulkan. Tapi ada juga yang warga begitu saya masuk, buru-buru dia geser tong sampahnya, mungkin takut diambil kali ya. Jadi perasaannya itu memang campur aduk lah. Tapi utamanya seperti saya bilang bahwa kita melakukan kebaikan, apapun juga yang kita dapatkan respon dari warga itu kita nggak apa, kita lanjut terus. Saya yakin suatu saat mereka pasti akan tahu niat kita baik dan mereka pasti akan bantu. Dan memang sampai sekarang ya, makin lama makin banyak yang bisa menyumbangkan sampahnya ke Suci. Dan malahan kita sekarang sudah kewalahan untuk terima sampah. Itulah kondisinya sekarang. Ada tidak di antara masyarakat Kota Tebing Tinggi yang mencela
Kalau mencela ya sampai sekarang nggak ada lah ya. Cuma itulah yang pertamanya, mereka wanti-wanti aja, ini apa benar atau enggak kan. Tapi karena kita konsisten, jalan terus, tidak pernah kita rubah tujuan kita dari awal, ya mereka sekarang tuh banyak membantu kita malah. Iya, baik Pak Peter, apa sih yang Bapak dapat dari kegiatan ini? Kalau dapat apa ya, dapat capeknya ya banyak kan. Tapi karena capeknya itu kita merasa senang, bahagia setelah kita kegiatan daur ulang, walaupun badan capek, tapi pikiran kita tenang bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik, kita bisa kasih sumbangsi ke bumi kita ini yang sudah membantu kita selama puluhan tahun, dan kita sekarang bisa membalas, itu kayak senang sekali, lain beda lah. Oke, bicara soal pengalaman pasti banyak suka duka ya Pak Ya. Peter ya. Bisa diceritakan ke pemirsa apa sukanya, apa dukanya? Kalau sukanya, saya mungkin setelah penat di kerjaan ya, sore saya bisa keliling komplek, lihat-lihat kondisi keadaan perumahan di tebing-tebing sambil ngambil sampah. Itu merupakan suatu kesenangan bagi saya, dan saya selalu ditemani sama istri ya, itu juga salah satu kesukaan saya. Kalau untuk duka sih saya rasa mungkin pas becak mogok itu aja lah. Kalau selain itu nggak ada lah. Pak Peter, selama menjadi relawan daur ulang ini, adakah perubahan yang Pak Peter rasakan dalam diri yang jika dibandingkan dengan sebelum Anda menjadi relawan SECI, perubahannya itu signifikankah? Kalau perubahan saya rasa tidak terlalu banyak ya. Kalau untuk fisik saya merasakan sekali. Dulu saya sering sakit-sakitan ya. Kalau misalnya teman ada yang kena flu, begitu saya dekat langsung kena gitu. Tapi sekarang mungkin berkat juga ya kegiatan SECI ini ya, tiap minggu bisa ada olahraga, tiap 2-3 hari saya bisa tarik becak, keluar keringat. Jadi sekarang kalau misalnya dekat orang yang sakit, jarang lah yang bisa ketepak. Tapi bukannya kalau berhubungan dengan sampah, itu kan banyak kuman, malah jadi sumber penyakit, enggak ya Pak Peter? Kok dari yayasan kita semua ada dikasih bekal, ada masker, ada sarung tangan, jadi selama kita sendiri bisa jaga itu, selalu konsisten untuk pakai, ya mudah-mudahan tidak lah ya. Karena juga sampah ini kan bukan sampah yang jorok sekali, bukan yang kotor sekali, karena sampah ini sampah rumah tangga kan, bekas juga yang berhubungan dengan keluarga, jadi nggak mungkin kotor-kotor banget gitu. Jadi kita bisa selalu tetap jaga kesehatan. Oke, itu perubahan pada diri Anda yang walaupun tidak banyak tapi cukup berarti ya. Nah, bagaimana dengan perubahan di lingkungan sekitar setelah Pak Peter melakukan kegiatan daur ulang ini? Kalau lingkungan sekitar, mulai dari tetangga sekarang udah banyak yang kumpulin sampah yang bisa didaur ulang. Jadi tiap minggu pas kita melakukan pelestarian lingkungan, dia pasti panggil saya, ini Peter katanya, ambil, saya udah kumpulin sampah udah banyak nih. Jadi dari sana kita udah tahu bahwa orang sudah sadar sekarang ya, tidak buang sampah sembarangan lagi. Mereka tahu bahwa ini bisa dijadikan untuk membantu orang lain. Itulah perubahannya. Optimiskah Anda bahwa masyarakat ini yang mungkin ke skop yang lebih luas ini akan berubah perilakunya? Saya optimis kok, optimis sekali, karena kita akan melakukan sesuatu yang bagus nih, ya. Cuma selama ini mereka tidak tahu. Dan dengan ada DAI TV, dengan ada relawan yang selalu konsisten dalam melakukan kegiatan atau misi pelestarian lingkungan itu, mereka pelan-pelan akan tahu. Dan setelah mereka tahu, mereka pasti akan selalu mendukung kita, karena kita melakukan sesuatu yang bagus. Pak Peter bangga atau tidak menjadi relawan Yayasan Buddha SECI? Oh, saya bangga sekali. Seperti saya bilang pertama kali ya, saya tidak akan, walaupun saya diusir dari keanggotaan SECI, saya tidak akan keluar. Kenapa? Saya udah, kalau dibilang ini sudah jatuh hati, sudah cinta mati, gitulah. Jadi walaupun apapun yang terjadi, saya tetap akan melakukan kegiatan SECI. Saya akan bantu sekuat tenaga saya gitu. Baik, Pak Peter, kita jeda kembali, nanti kita sambung lagi. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, mari kita simak terlebih dahulu tayangan berikut. Kalau menurut saya Peter Susyung orangnya rajin,
tekun, penuh tanggung jawab. Nah, dia orangnya kan dalam hal apapun dia bekerja, apapun dia cukup rajin lah. Kalau misalnya dia pulang kerja, dia masih meluangkan waktunya untuk menarik becak, mengambil sampah. Itu becak pun dia beli sendiri, hasil dia uang kantong sendiri lah. Saya kenal dia semenjak kita masuk di Ceci. Tak pernah dia lepas dari kerjaannya, betul-betul bertanggung jawab. Ya Pak Peter, sampai kapan Anda mau mengayuh becak keliling kota? Sehabis kerja Anda harusnya meluangkan waktu untuk keluarga, tapi ini malah keliling kota untuk mengumpulkan sampah daur ulang. Sampai kapan Anda mau? Kalau ditanya sampai kapan, saya juga nggak tahu ya. Cuma saya rasa selama tangan sama kaki saya bisa bergerak, saya pasti akan tetap melakukan itu. Karena yang penting kita melakukan sesuatu kebaikan harus konsisten. Itu yang perlu saya rasa. Jadi selama saya masih bisa bergerak, selama itulah saya akan melakukan. Oke, adakah harapan Pak Peter yang belum terwujud? Kalau harapan cuma saya minta satu, janganlah buang sampah sembarangan. Terutama saya sering kali melihat ya anak-anak sekolah sekarang ya, setelah minum minuman dari botolan atau gelas tuh mereka buang gitu dengan sembarangan. Saya rasa itu merupakan sesuatu yang budaya yang tidak perlu kita lakukan. Karena dari kecil aja kalau misalnya kita tidak menjaga, gimana kalau kita besar? Harusnya kita latih diri kita sendiri dari kecil ya, jangan buang sampah sembarangan. Jadi nanti kalau udah besarnya kita bisa mencintai negara kita, bumi kita. Karena kalau rasa nasionalis itu tidak perlu kita tunjukkan dengan prestasi apa, nggak usah. Dengan kita cinta kepada tanah dan bumi ini aja, saya rasa udah cukup kok. Pak Peter, terima kasih untuk waktunya dan sudah berbagi bersama kami. Pemirsa, seringkali kita lupa akan tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Padahal alam dan manusia adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Harmonisasi antara alam dan manusia sebenarnya dapat tercipta apabila kita semua sadar dan bertanggung jawab untuk menjaganya. Kisah Peter tadi dapat menjadi bukti bahwa sampah daur ulang yang beliau kumpulkan tidak hanya untuk menjaga kebersihan lingkungan saja, tapi juga dapat ditukar dengan senyum saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Sekian program Selasar Budi. Tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.